Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Untuk pertemuan berikut ini akan kita bahas tentang dasar-dasar akidah Islam. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita baca bismillah bersama-sama, dan anak-anak silakan baca doa sebelum belajar. Kita baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa difahami oleh anak-anak, bisa lancar semuanya, dan anak-anak bisa memahami apa yang saya sampaikan nanti. Untuk pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian akidah Islam, ya, mulai dari unsur-unsur akidahnya dan unsur Islamnya. Nah, sekarang akan kita bahas dasar-dasar akidah Islam. Nah, bagi orang yang mengakui atau mengikrarkan dirinya sebagai seorang muslim atau orang yang sudah masuk agama Islam, atau kita sebagai orang yang beragama Islam, itu harus menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, tidak mungkin hanya keimanan itu hanya ada di hati saja kemudian atau di lisan saja tanpa ada pembuktian dalam perbuatan. Kalau belum ada pembuktian dalam perbuatan, maka keimanan tersebut bisa dikatakan belum komplit, ya. Jadi keimanan itu unsurnya ada dari hati, lisan, kemudian perbuatan. Nah, bagaimana seorang muslim tahu tentang ajaran apa saja yang harus kita laksanakan, perintah Allah itu apa saja, kemudian larangannya apa, dan lain-lain. Nah, dari sinilah yang dikatakan Islam itu memiliki dasar hukum atau pedoman, atau yang dijadikan pedoman bagi umat manusia, bagi umat Islam seluruh dunia, pedomannya sama, tidak ada perbedaan. Dan ini bersumber dari Allah dan Rasulullah, ya. Yang pertama, dasar-dasar akidah Islam atau yang dijadikan pedoman bagi orang yang memiliki keyakinan yang beragama Islam, ya, berdasarkan ajaran Islam adalah Al-Qur'anul Karim, ya, yaitu Al-Qur'an, kitab suci Allah, ya, firman Allah. Kitab suci Allah, kitab Al-Qur'an ini mengapa dijadikan pedoman yang pertama dalam agama Islam? Karena Al-Qur'an adalah firman Allah, ya, wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Wahyu ini disampaikan kepada Nabi Muhammad agar nanti disampaikan kepada umat seluruh manusia di dunia, ya, untuk dijadikan pedoman hidup agar selamat dunia dan akhirat. Jadi jelas bahwa Al-Qur'an itu adalah firman dari Allah. Itu berisi semua dari ucapan Allah, perkataan Allah, ya, bersumber murni dari Allah, bukan dari Nabi Muhammad, bukan dari malaikat Jibril, tapi langsung dari Allah. Hanya penyampaiannya itu bukanlah dari Allah langsung kepada Nabi Muhammad, tapi melalui perantara malaikat Jibril. Nah, wahyu Allah ini berupa Al-Qur'anul Karim, itu adalah yang dijadikan dasar hukum akidah Islam. Nah, tentang keimanan, tentang iman kepada Allah, apakah ada di dalam Al-Quran? Ada. Itu namanya tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah. Jadi hanya menyembah satu Tuhan, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Ini hanya salah satunya saja, tapi yang paling mendasar di situ dari tentang iman kepada Allah, yaitu rukun iman yang pertama bagi orang yang mengakui bahwa Allah itu Tuhannya, Allah itu esa. Ini dasar hukumnya, yaitu surah Al-Ikhlas ayat 1-4. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuwan ahad. Yang artinya, katakanlah, ya, dialah Allah yang Maha Esa. Jadi qul huwallahu ahad.
Jadi katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Esa apa? Tunggal. Artinya Esa adalah tunggal. Allah itu hanya satu, tunggal, tidak lebih dari satu, tidak kurang dari satu. Allahus Somad. Allah adalah Tuhan, tempat bergantung kepadanya segala sesuatu. Jadi ketika manusia atau makhluk Allah, semua ciptaan Allah itu bergantung kepada ketentuan Allah. Tidak ada yang bisa mengelak dari ketentuan Allah. Semua bergantung kepada kehendak Allah, kepada kekuasaan Allah. Yang ketiga, lam yalid walam yulad. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Jadi Allah itu tidak berkembang biak seperti makhluknya. Ya. Allah tidak akan berkembang biak. Allah tidak akan pasang atau surut seperti air laut. Allah tidak akan berkembang biak seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Tapi Allah akan tetap satu. Allah tetap tunggal, tidak akan pernah kurang dari satu, tidak akan pernah lebih dari satu. Bisa dipahami anak-anak? Kemudian ayat yang keempat, walam yakullahu kufuwan ahad. Apa artinya? Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Artinya bahwa kekuasaan, kebesaran, keesaan Allah itu tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang setara dengan dia. Makanya ketika orang itu mengaku dirinya beragama Islam, harus tetap menyembah hanya kepada Allah. Karena kebesarannya, kekuasaannya tidak ada yang setara dengan dia. Allah itu maha segalanya. Kalau masih ada yang menyekutukan Allah, meminta bantuan kepada makhluk lain selain Allah dengan cara yang tidak baik, yaitu melakukan dosa syirik, ya. Nah, seperti itu berarti sama dengan dia belum bisa mengaplikasikan perilakunya, keimanannya dalam perbuatannya yang hanya menyembah kepada Allah. Jadi itu hati-hati, ya. Inilah isi dari tentang keesaan Allah, ya, bahwa Allah itu tidak beranak dan diperanakkan, tidak berkembang biak. Allah hanya satu, tempat bergantung segala sesuatu kepadanya, kemudian tidak ada yang setara dengan dia dalam artian kekuasaannya, kebesarannya, keesaannya, semuanya. Itu bisa dipahami anak-anak, ya. Itu dasar akidah Islam. Jadi Al-Quran yang menjelaskan tentang akidah Islam. Nah, di dalam Al-Quran apakah isinya hanya itu? Tidak. Al-Quran itu pedoman umat Islam itu yang sangat lengkap, karena Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelum Al-Quran. Juga kitab Allah diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ada kitab Zabur, ada kitab Taurat, ada kitab Injil, kemudian yang terakhir adalah Al-Quran. Mengapa yang harus kita pedomani, yang harus kita pakai adalah Al-Quran? Karena adalah Al-Quran itu adalah kitab yang terakhir, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi kitab yang paling sempurna, tetap relevan, tetap sesuai dengan perkembangan zaman, bahkan sampai akhir zaman sekalipun. Al-Quran tidak ada yang namanya basi. Tidak ada yang namanya kadaluarso. Ya. Jadi tetap relevan isinya. Di dalam Al-Quran itu sesuatu atau segala hal yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi nanti semua sudah ada di dalam Al-Quran. Adanya bencana alam, kapan akan ada ini semuanya ada. Tanda-tanda kiamat itu ada semuanya, mulai kiamat sugro sampai kiamat kubro. Kisah tentang Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semuanya ada. Kisah tentang penciptaan alam semesta ada. Nah, apa saja isi pokok dari Al-Quran? Isi pokok dari Al-Quran itu yang pertama ada tentang akidah, yaitu tentang keimanan, keyakinan yang kita pelajari saat ini. Itu adalah tentang akidah. Keimanan ada 6 rukun iman, ya. Kemudian
Dari rukun iman itulah yang akan menguatkan tadi keimanan itu ada dalam hati, kita ikrarkan dengan lisan kita buktikan dengan perbuatan. Itu keimanan. Kemudian adalah apalagi tentang ibadah, tentang syariah ya. Ibadah bagaimana cara kita menyembah kepada Allah ya, termasuk dengan sholat, dengan berdoa kepada Allah ya. Semuanya harus niatnya ibadah kepada Allah, setiap segala perbuatan kita yang baik. Nah, itu di dalam Al-Qur'an ada semuanya. Ya. Apapun yang kita lakukan kepada Allah, asalkan niatnya kita ibadah kepada Allah, itu hal yang baik dan sesuai ajaran Islam, insya Allah itu bernilai ibadah. Kemudian tentang syariah. Syariah itu mengenai hukum-hukum Islam. Jadi dalam Islam semua itu diatur dalam hukum-hukum. Apakah hukum-hukum ajaran Islam itu untuk mempersulit manusia? Tidak. Justru untuk mempermudah, untuk menyelamatkan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Semua yang diperintahkan, semua yang dilarang oleh Allah maupun Rasulullah, itu demi kebaikan manusia sendiri. Tidak ada yang menjerumuskan manusia ke dalam hal yang buruk. Semua demi kebaikan manusia sendiri. Contohnya misalnya dilarang minum minuman keras. Kenapa dalam Islam itu haram? Bahkan menyentuh aja itu najis. Karena ternyata di dalam minuman keras itu menimbulkan efek yang sangat buruk, akibat yang sangat buruk bagi manusia. Bagi kesehatan badannya, kesehatan mentalnya ya. Jadi anggota badan baik luar baik dalam, terutama bagian dalam bisa rusak, bisa sakit semuanya. Kemudian mentalnya juga terganggu, akal pikirannya tidak bisa normal lagi, maka itu di dalam Islam dilarang. Itu demi kebaikan manusia sendiri. Ketika mentalnya sudah terganggu, tidak normal lagi, maka perbuatan-perbuatan yang tidak baik pasti akan bisa dilakukan. Itu adalah efek dari minuman keras. Itu hanya salah satu contoh saja. Yang lainnya banyak sekali kenapa itu dihalalkan, kenapa diharamkan, kenapa ini diwajibkan, kenapa ini disunahkan, kenapa ini diharamkan, ini dosa, ini yang berpahala, ini yang baik, ini yang buruk. Itu semua demi kebaikan manusia sendiri. Kemudian isi pokok Al-Quran lagi adalah tarikh. Apa tarikh? Tarikh itu adalah sejarah, kisah. Di dalam Al-Quran itu mengajarkan atau mengisahkan tentang kehidupan, ya, kisah mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu cerita mulai dari Nabi Adam, kisah-kisah mereka, mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah dari Al-Quran, bukan dari cerita buku-buku yang dikarang manusia. Ketika manusia mengarang sebuah buku atau menulis sebuah buku, maka manusia orang-orang tersebut pasti berpedoman pada Al-Quran dan hadis kalau itu orang Islam. Dan cerita-cerita itu bukan karangan orang tersebut, bukan karangan pengarang buku tersebut, tapi diambil dari tarikh dari Al-Quran. Kemudian, tentang apa lagi? Jadi ada akidah, ibadah, syariah, tarikh, kemudian muamalah. Hubungan antar manusia dengan manusia, sesama manusia, itu diatur di dalam Islam. Ya, bahkan hubungan antar manusia dengan Allah ada hablum minallah, ada hablum minan nas, ya. Hubungan antar sama manusia diatur semua oleh Allah. Dalam perdagangan jual beli ada aturannya. Itu semua demi kebaikan manusia sendiri. Dalam jual beli ada aturannya, kenapa? Agar tidak merugikan salah satu pihak. Pinjam meminjam, sewa menyewa, sistem gadai, bagi hasil, semuanya ada di dalam Al-Quran. Kemudian apalagi selain muamalah? Jadi hubungan antara sama manusia, hubungan dengan sesama makhluk pun ada aturannya di dalam Islam. Bahkan ketika kita mematikan, membunuh hewan ternak, itu tidak boleh dibunuh dengan cara yang buruk, yaitu dengan cara disembelih. Dan hewan itu ada yang haram, ada yang halal. Yang boleh dimakan adalah yang halal itu. Kenapa ada yang haram? Pasti ada madzarat atau ada efek buruk pada hewan tersebut. Tumbuhan juga seperti itu, ada yang beracun, ada yang bisa buat obat, ada untuk kesehatan, ada untuk yang bisa obat-obatan dan lain-lain. Itu membuktikan kebesaran Allah. Ada perbedaan di situ. Perbedaan itu indah dan itu menunjukkan kekuasaan dari Allah. Ya, dari kemudian
Kita ulang dari akidah, ibadah, syariah, tarikh, muamalah, kemudian apalagi akhlak. Dalam Islam, dalam Al-Quran itu ada akhlak yang terpuji, ada akhlak yang tercela. Akhlak terpuji itu yang harus kita lakukan sesuai ajaran Islam, yang tercela untuk kita hindari. Di situ ada perbedaan. Kita diajarkan semua dalam Al-Quran. Kemudian apalagi dalam Al-Quran, isi pokok Al-Quran, yaitu mengenai penciptaan alam semesta. Mulai dari penciptaannya, ya, mulai dari kemudian sampai dengan kehancuran alam semesta sampai hari kiamat, itu ada di dalam Al-Quran. Jadi komplit, lengkap. Semua sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak ada yang tidak sesuai. Tinggal kita bisa tidak menelaah, menganalisa dari Al-Quran. Itu sangat lengkap. Inilah mengapa Al-Quranul Karim dijadikan dasar hukum akidah Islam yang pertama. Ya, ini adalah firman dari Allah. Kemudian dasar hukum akidah Islam yang kedua adalah hadis. Hadis itu apa? Hadis itu adalah segala perkataan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa hadis Rasulullah ini dijadikan dasar hukum akidah Islam yang kedua setelah Al-Quran? Yang pertama, ya, di dalam Al-Quran oleh Allah diperintahkan bahwa seluruh umat manusia diperintahkan untuk mematuhi apapun yang bersumber dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mutlak perintah dari Allah, di dalam Al-Quran ada. Kenapa harus mengikuti segala yang diperintahkan, yang dilakukan oleh Rasulullah? Di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Kenapa? Yang kedua alasannya, karena semua yang bersumber dari Rasulullah, baik berupa perkataan, berupa perbuatannya, takrirnya, itu semua bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan atas rekayasa dari Rasulullah. Bukan rekayasa, bukan atas karangan dari Nabi Muhammad, tapi itu bersumber dari Allah. Kemudian yang ketiga, apa alasannya hadis itu dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Quran? Karena hadis dari Rasulullah itu menjelaskan dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau umum. Jadi ada ayat-ayat Al-Quran yang masih sifatnya masih umum, belum khusus, artinya belum spesifik. Itu memerlukan penjelasan, memerlukan mempraktekkannya bagaimana. Nah, itu perlu. Makanya Allah mengutus Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad, untuk menjelaskan dari isi Al-Quran yang belum jelas, untuk memberikan contoh langsung dari perintah-perintah Allah, ya, memberikan langsung contoh perbuatan. Makanya Rasulullah itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik. Misalnya apa? Dalam Al-Quran ada perintah untuk sholat. Nah, di situ belum dijelaskan bagaimana urutannya mulai niat sampai salam, kemudian rukun syaratnya apa saja. Nah, itu belum berurutan. Maka oleh Rasulullah itu diberikan penjelasan, kemudian diberi contoh langsung, ini loh caranya sholat. Mulai niat sampai salam, ada rukuknya, ada sujudnya, ada i'tidalnya, ada tumakninahnya, dan lain-lain. Puasa juga seperti itu, haji juga seperti itu, syahadat bahkan juga seperti itu, sholat, semuanya ada di situ dari Al-Quran, dijelaskan oleh Rasulullah. Kemudian ada ketetapan-ketetapan hukum tentang segala sesuatu, kemudian ada dalam bentuk perbuatannya. Jadi Rasulullah, pribadi Rasulullah itu bisa dicontoh mulai dari kalau kita lihat dari ucapannya, dari perbuatannya, dari takrirnya, semuanya. Tidak ada kisahnya Nabi Muhammad itu mempunyai akhlak yang buruk, tidak ada. Kalau ada yang mengatakan Nabi Muhammad punya akhlak yang buruk, berarti dia belum bisa memahami tentang pribadi Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu terbebas dari salah dan dosa. Kenapa? Karena ya, ketika beliau mau berbuat salah, oleh Allah langsung diperingatkan, ya, melalui malaikat Jibril, diarahkan ke sini. Oh iya, gitu ya. Beda dengan kita, ya.
Dan Rasulullah ketika diperingatkan oleh Allah langsung dilaksanakan. Andaikan itu tidak boleh dilakukan juga tidak dilakukan. Itulah Rasulullah. Makanya Rasulullah itu adalah orang yang pilihan Allah yang istimewa, yang paling istimewa. Ya, adalah pilihan Allah. Jadi itu. Kemudian apalagi hadis itu dijadikan dasar yang kedua setelah Al-Qur'an, ya. Jadi di dalam Al-Qur'an itu dan apa yang bersumber dari Rasulullah itu benar. Jadi wajib mengikuti Rasulullah. Itulah dari hadis mengapa dijadikan dasar hukum yang kedua setelah Al-Qur'an. Hadis itu apa anak-anak tadi kesimpulannya? Hadis itu adalah berupa ucapan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan Rasulullah. Ya, mudah-mudahan dari sini bisa dipahami penjelasan saya tentang dasar hukum akidah Islam, yaitu ada dua macam, yaitu yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah hadis. Andaikan ada kekurangan, mudah-mudahan bisa kita bahas di lain waktu. Terima kasih, mudah-mudahan bisa dipahami oleh anak-anak. Andaikan ada yang belum bisa dipahami, silahkan ditanyakan pada saya. Sebatas materi yang saya sampaikan ini bisa chat di WhatsApp ya dan lain-lain. Kalau nanti sudah kita bisa bertatap muka secara langsung, kita lebih mudah akan sharing atau saling belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Semoga bermanfaat dan barokah yang kita laksanakan pada saat ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan anak-anak selalu sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Tetap semangat belajar, ya. Tanamkan dulu pada diri kalian untuk suka akan belajar. Karena dengan belajar kita akan semakin banyak pengetahuan, banyak wawasan, ya. Jangan malas untuk belajar, karena dengan malas kita belajar, pengetahuan, wawasan kita tidak akan berkembang. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.